Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في الدنيا والآخرة اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Abu Hurairah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita senantiasa mengucapkannya atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati, tangan dan kaki kita untuk memenuhi panggilannya dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fardu subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang jago subuh kemudian menunaikan salat fardu subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan salat subuh. Alun disebut salat berjamaahnya oleh ya. Orang yang menunaikan salat subuh berhasilnya melawan kantuk, berwuduk kemudian menunaikan salat fardu subuh, maka orang itu berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala, jaminan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta ganti dari jaminannya tersebut. Artinya ini tentu ancaman bagi orang yang tidak mau solat subuh. Ancaman bagi orang yang enggan bangun subuh dan menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diminta ganti dari Allah Subhanahu wa taala itu akibat dari orang yang tidak mau menunaikan solat fardu subuh. Fayudrikahu, kemudian Allah tangkap dia, fayakubbahu fi nari jahannam wal iyadu billah, kemudian Allah campakkan ke dalam neraka jahannam. Ini tentunya ancaman yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang beriman yang tidak menunaikan solat 5 waktu, khususnya solat subuh. Bahkan suatu ketika Nabi pernah mengancam ya orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah. Rasulullah mengancam akan membakar rumah-rumah mereka bagi siapa yang tidak menghadiri solat berjamaah. Kadang solat je di rumah kayaknya, kadang solat di rumah, cuman karena dia tidak menghadiri solat berjamaah, Rasulullah marah terhadap umatnya yang tidak mendatangi solat fardu subuh berjamaah. Adapun keutamaan salat subuh berjamaah itu dituliskan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau, satu bab
babu fadli salati as-subhi wal isya'i fi jama'atin, keutamaan solat fardu isya dan solat fardu subuh secara berjamaah. Suatu ketika Abdurrahman bin Abi Amrah radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, beliau memasuki masjid. Beliau mengatakan, qala dakhala Uthman ibn Affan al-masjidah radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan suatu ketika memasuki masjid ba'da salatil maghrib, ketika setelah solat maghrib. Setelah solat maghrib, seorang tabi'in ini melihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memasuki masjid, faqa'ada wahdahu. Lalu Uthman duduk di pojok masjid sendirian, tidak ada orang di masjid ketika itu. Beliau melihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu duduk menyendiri di masjid, faqala ya ibna akhi. Lalu orang ini dipanggil oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wahai ibna akhi, anak saudaraku, berarti keponakanku. Ya, kata Uthman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang menghadiri solat berjamaah, solat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sudah solat setengah malam. Setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Adapun orang yang menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sudah solat semalam suntuk. Ya. Ada yang tolok dawak solat semalam penuh. Ada tu sebagai apapun, sakuit apapun tenaga matanya, tak ada yang orang yang bisa solat semalam penuh. Tapi dengan menunaikan solat fardu isya berjamaah ditambah dengan solat subuh berjamaah, kita dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menunaikan ibadah selama semalam penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, mengistiqamahkan kita dan keluarga, anak cucu kita memelihara solat fardu, solat 5 waktu, apalagi khususnya isya dan subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pula keutamaan duduk berzikir kepada Allah setelah menunaikan solat fardu subuh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha, barang siapa yang solat fajar, solat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk sejenak, duduk beberapa menit mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit, sampai tolat agak toang ai. Thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Ya, kemudian dia bangkit berdiri menunaikan solat sunnah 2 rakaat. Dalam hal ini disebut dengan solat syuruk, solat isyraq atau awal waktu duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka pahalanya seperti menunaikan ibadah haji dan umrah, tammatan sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah dhaif. Ya. Akan tetapi dalam sanad ini Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan hadis ini sanadnya hasan sahih. Wallahu taala a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat kepada beliau, khususnya di hari yang mulia ini, hari yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tafsir surah yang ke-106 dalam urutan mushaf, yaitu
suratu Quraisy, ya, surah Quraisy yang terdiri dari 4 ayat, ya. Surah Quraisy adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah surah yang turun setelah beliau hijrah ke kota Madinah walaupun turunnya di Makkah, ya. Sebagaimana yang telah awak jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah tapi turunnya di Makkah. Tidak dinamakan dengan surah Makkiyah, akan tetapi surah Madaniyah karena turunnya setelah hijrah. Patokannya yaitu antara Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah sebelum hijrah, kalau Madaniyah setelah hijrah. Contohnya surah Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir turun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji wada ketika beliau berdiri berkhutbah di padang Arafah ketika menunaikan haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Ya, tahun ke-10 Hijriah lah hijrah Nabi atau walun enggak? Ala, ya. Ala. Karena Nabi wafat beberapa bulan setelah haji wada, yaitu tahun ke-11 Hijriah. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum awak baca terjemahan kemudian tafsir dari surah yang akan kita bahas, mari kita mengulang-ulang sekaligus mengulang-ulang tahsin yang sudah diajarkan oleh guru kita Ustaz M. Yasir hafizahullah taala. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah Subhanahu wa taala berfirman li'ila fi Quraisy karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin, asy-syita musim dingin, was-shayf dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka dengan itu hendaklah mereka orang-orang Quraisy tersebut menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yaitu Rabb yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ini terjemahan yang ada di mushaf kita dari surah Quraisy ayat 1 sampai 4. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu suku dari suku yang terkenal di jazirah Arab, ya, yaitu suku Quraisy.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dan memilih suku Quraisy di dalam Al-Qur'an? Tentunya ketika Allah menyebutkan sebuah nama dalam Al-Qur'an tentunya memiliki hikmah dan alasan yang ada di dalamnya. Quraisy adalah suku besar, suku yang godang, suku yang top yang ada di Jazirah Arab, suku yang terkemuka yang ada di Jazirah Arab. Dan suku Quraisy adalah suku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ya, hadis yang sahih disebutkan keturunan, garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari ayah beliau, kakek beliau sampai kakek beliau yang ke-20 yaitu Adnan. Itu merupakan riwayat yang sahih. Adapun nanti riwayat yang menyebutkan setelah Adnan kakek ke-20 dan seterusnya nanti sampai bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, itu menurut para ulama hadis itu riwayatnya tidak sahih, wallahu taala a'lam. Adapun sampai kakek ke-20 itu riwayatnya sahih. Memang disebutkan dalam hadis yang mulia bahwa nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, kemudian ayah beliau adalah Abdullah dan kakek beliau adalah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, cuba opal sesama saya. Itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah, dari pihak ayah beliau. Adapun dari pihak ibu beliau, siapa nama ibu Nabi so? Siti Aminah, ya. Nama ibu beliau adalah Aminah binti siapa? Wahab, ya. Nanti bin Khuzaimah nanti bertemu dengan kakek Nabi yang kelima yaitu Kilab, ya, Kilab. Ya. Lalu yang mana yang Quraisy itu? Mana yang Quraisy? Menurut penjelasan dari tafsir para ulama yaitu dimulai dari Kinanah, ya, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-13, ya. Kinanah merupakan putra dari Khuzaimah, itu keturunan Quraisy dan seterusnya nanti sampai ke Qusay, ya, Kilab, Qusay bin Kilab, kemudian Abdi Manaf, kemudian Hashim, kemudian Abdul Muttalib dan Abdullah, ya. Suku Quraisy ini adalah merupakan penguasa kota Makkah, suku yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, mengurusi rumahnya yang mulia yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, ya, Ka'bah Al-Musyarrafah, dan mengurusi kota Makkah secara umum, kota Makkah dan sekitarnya. Itu suku Quraisy berkuasa sejak zaman Qusay bin Kilab, ya. Qusay tadi merupakan kakek Nabi yang keempat dan Kilab adalah yang kelima, ya. Qusay bin Kilab, sejak itu suku Quraisy berkuasa untuk merawat dan mengurusi Ka'bah, ya. Sekaligus Qusay ini merupakan kakek Nabi yang berhasil merebut kekuasaan kota Makkah, merebut Ka'bah kembali dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, Qusay bin Kilab adalah kakek Nabi yang berhasil menaklukkan kembali kota Makkah, menaklukkan kembali Ka'bah ketika diserang oleh orang-orang yang ingin merebut Ka'bah. Sebagian ulama berpendapat bahawa surah Quraisy ini berkaitan dengan surah yang sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu suratul Fil, ya. Ada hubungan antara surah Quraisy dengan surah Al-Fil, ya. Jalan cerita di surah Quraisy itu merupakan lanjutan dari surah Al-Fil yang mengisahkan tentang tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun gajah tersebut, tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surah Al-Fil Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah
menjaga kesucian dan kemurnian Ka'bah dari serangan pasukan bergajah. Sedangkan dalam surah Quraisy ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah memuliakan dan menjaga suku yang telah menjaga dan merawat Ka'bah dan kota Makkah tersebut. Suku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku itu, sekaligus suku yang berkuasa dan diamanahkan untuk mengurusi Ka'bah dan kota Makkah sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil menceritakan bagaimana Allah menghancurkan dan membinasakan tentara bergajah tanpa bantuan manusia sedikit pun. Tak ada orang yang mampu melawan tentara bergajah kodoh. Orang-orang yang ada di kota Makkah, kaum Quraisy dan suku-suku yang lainnya tidak mampu membendung bagaimana dahsyatnya serangan tentara bergajah tersebut. Semuanya dikalahkan oleh pasukan Abraha. Orang-orang yang ingin melawan tentara bergajah tersebut dikalahkan, dihancurkan. Tidak ada orang yang ingin berani melawannya, ya. Termasuk kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib yang kita ceritakan kisahnya pada pertemuan sebelumnya. Beliau hanya sibuk menyelamatkan kambing-kambing beliau. Ada sekitar atau onta-onta beliau, sekitar 200 onta harta beliau. Beliau ingin menyelamatkan itu dari tentara bergajah. Takutnya dihancurkannya, dipijak di gajah, unta-untanya tadi. Jadi Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengurusi onta-onta beliau, ya. Harta beliau takut dibinasakan oleh tentara bergajah. Abraha kot sangko Abdul Muttalib iko berdiri di depannya untuk menghalangi pasukan bergajah masuk ke kota Makkah. Tapi ternyata beliau hanya ingin menyelamatkan onta-onta beliau. Jadi tanya di Abraha, "Indak tiwang nak melawan den ni kan?" "Ndak do ni." Dan nak menyelamatkan unta-unta. Dia apanya Abraha? Karena unta ini milik saya, sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya. Nak ngonciun Abraha, Ka'bah itu silakan. Sebab Ka'bah itu ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjaga Ka'bah al-Musyarrafah tersebut. Jadi Abdul Muttalib tak takutnya doh. Tak takut Ka'bah itu dihancurkan oleh tentara bergajah karena ada yang menjaminnya, ada yang menjaganya, yaitu Rabb hadzal bait, ya. Yaitu Rabb atau pemilik rumah yang mulia tersebut, Ka'bah al-Musyarrafah. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan tentara bergajah dengan sendirinya dengan mengutus burung-burung yang berbondong-bondong yang membawa batu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menaklukkan dan membinasakan tentara bergajah tersebut? Kata para ulama tafsir, yaitu untuk persatuan orang-orang Quraisy, untuk menjaga perkumpulan orang-orang Quraisy supaya mereka tidak putus asa dalam menjaga kemurnian dan kesucian Ka'bah al-Musyarrafah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy, untuk persatuan orang-orang Quraisy. Jangan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dalam Al-Quran itu dengan huruf jar, ya. Kalau dalam ilmu nahwu dalam bahasa Arab itu namanya huruf jar, li'ilafi Quraisyin. Kata para ulama, ilaf itu artinya iktilaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir beliau, li'ilafi Quraisy ay li'tilafihim wajtima'ihim, yaitu artinya persatuan dan untuk perkumpulan mereka orang-orang Quraisy. Dan tafsir yang lainnya menyatakan li'ilafi Quraisy artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ada kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tersebut. Ya. Dan di sini disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sukunya itu suku Quraisy. Ada suku lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada dia suku awak nak disebut dia Allah Subhanahu wa taala, ya. Suku-suku yang lain sebanyak suku di Indonesia aja berapa banyak suku, ya. Di Arab berapa banyak suku. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran suku Quraisy. Tentunya memiliki keistimewaan sendiri pada suku Quraisy tersebut. Dan penyebutan ini sebagai takriman wa tashrifan lahum, sebagai pemuliaan sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka orang-orang Quraisy tersebut.
Karena nanti akan lahir di kalangan mereka yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama orang, padahal ia ndak nabi doh. Ia ndak nabi, bukan rasul, bukan malaikat, tapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Untuk apa? Dua kemungkinan. Kalau ia elok ancak pongai, maka itu untuk sebagai penghormatan atau pemuliaan terhadap orang tersebut, karena baiknya orang tersebut sehingga menjadi pelajaran, sehingga menjadi contoh bagi umat-umat yang akan datang setelahnya. Adapun uang yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang kedua, itu karena keburukannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa sebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Abu Lahab, ya, dalam surah Al-Masad atau Al-Lahab disebut Allah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa Allah sebutkan nama Abu Lahab? Karena kita mengetahui sejarah bagaimana dahsyatnya permusuhan Abu Lahab terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal paman beliau, ya, padahal paman beliau langsung, akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kebiasaan orang-orang Quraisy tersebut? Kebiasaan mereka adalah berdagang. Wong-wong Quraisy ko, wong-wong Mekah secara umum mereka suka berdagang. Karena memang di kota Makkah tanahnya ndak subur doh. Gersang, ya, sampai kini wak tengok ketika haji ataupun umrah nampak dia wak sekeliling topi jalan itu gunung-gunung, bukit-bukit, ndak ada pohon-pohon. Tak ada batang-batang yang hijau, ya, gersang. Kok ada pun pohon-pohon tak lo hijau kadang warna do, ya. Mau siok je. Dek cuaca yang terik dan panas yang ada di kota Makkah, sehingga tidak tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang segar, buah-buahan yang segar tidak ada di kota Makkah. Yang ada kalau di sekitar Arab Saudi itu yang dokek dari Makkah, yaitu kota Taif itu terkenal subur, ya. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu berdagang. Mereka suka atau hobi merantau, ya. Contoh wong awak, wong Minang kan banyak merantau untuk menggali, ya. Seperti itu juga orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy yang ada di Makkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Quraisy ayat kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka bepergian, merantau, ya, keluar dari kampung halamannya untuk berdagang. Asyita di musim dingin dan as-saif di musim panas. Kalau musim dingin biasanya mereka berangkat ke negeri Yaman, sedangkan kalau musim panas tiba mereka pun berangkat ke negeri Syam. Syam itu ompek negara kini, ya, terpecah menjadi 4 negara Islam, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania. Itu godang dulu negeri Syam itu. Kini menjadi empat negara kaum muslimin. Maka di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menyampaikan kepada orang-orang Quraisy tersebut bahawa Allah Subhanahu wa taala menaklukkan tentara bergajah, tujuannya yaitu untuk demi ketenangan, demi kesatuan dan persatuan orang-orang Quraisy, agar tradisi mereka, kebiasaan mereka yang selalu bepergian pada musim dingin dan musim panas, supaya mereka aman dan nyaman dalam bepergian. Tak ada orang yang mengganggu doh. Kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan tentara bergajah tadi di surah Al-Fil tadi untuk menguasai kota Makkah, maka tidak akan aman mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, karena saat itu bepergian, melakukan perjalanan baik di musim dingin maupun di musim panas itu merupakan perjalanan yang tidak aman, dan kalau menggale perjalanan yang tidak menguntungkan. Ndak buntung deh uang yang melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas ketika itu, ugi yang didapat, ya. Karena saat itu, ya, suku-suku yang lain takut untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Suku yang lain tak tolok daknya untuk mantau di musim dingin dan musim panas tadi. Akan tetapi suku Quraisy mereka selalu merutinkan dan
menjadi tradisi bagi mereka, kebiasaan bagi mereka untuk bepergian di musim dingin dan musim panas. Di saat suku-suku yang lainnya tidak melakukan perjalanan, mereka dengan tetap semangat dan berani mereka selalu bepergian di musim dingin dan musim panas. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada mereka, memilih dan menjadikan suku Quraisy sebagai suku yang disegani dan dihormati. Suku yang lain takut untuk melakukan perjalanan, suku Quraisy tidak, karena mereka dihormati, disegani dan ditakuti oleh suku-suku yang lainnya, karena mereka yang berkuasa di kota Makkah dan sekitarnya lantaran mereka menjaga kesucian Ka'bah atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengurusi kota Makkah dan sekitarnya. Sampai hari ini kota Makkah, kota suci tersebut menjadi aman, tentram, dimulai dari sejak doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang tentram dan aman. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy ini, maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka falyabudu rabb hadzal bait. Karena nikmat yang Allah berikan tersebut, nikmat aman dan tentram tadi, Allah musnahkan, Allah binasakan tentara bergajah dari serangan mereka terhadap Ka'bah al-Musyarrafah, maka hendaknya kaum Quraisy tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan falyabudu rabb hadzal bait, dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awak ketika diberi nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah di lisannya tu. Karena iman itu melafazkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Itu orang yang bersyukur, itu yang orang yang mengamalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini kita perhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sembahlah, beribadahlah kepada Rabb, pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah ini. Hendak kepada Ka'bah disuruh oleh Allah menyembah. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk beribadah kepada Ka'bah, menyembah Ka'bah, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan tawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah, bukan untuk menyembah Ka'bah. Kita sujud di Masjidil Haram, duduk, kemudian bersimpuh, bermunajat kepada Allah, sujud di depan Ka'bah, bukan kita berarti menyembah Ka'bah. Ka'bah hanyalah simbol yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk menghadap kepada Ka'bah tersebut sebagai simbol untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada Ka'bah, kita tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan awak solat di masjid. Solat awak di masjid, sujud awak di lantai, di tanah, bukan berarti kita menyembah tanah, bukan berarti kita menyembah lantai, karpet. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita untuk sujud di rumahnya yang mulia. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka menyembah berhala, memang hati mereka tertuju kepada berhala tersebut. Ya, mereka buat sendiri patung-patung itu, mereka pahat sendiri, mereka ukir sendiri, kemudian mereka sembah pula sendiri. Ini kejahilan orang-orang yang menyembah berhala. Sudah dibuat pakai tangannya, disembah sudah tu. Kalau awak tidak, awak menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah perintahkan kita menghadap ke Ka'bah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajah kalian kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Artinya kalaupun tidak ada Ka'bah, bangunan Ka'bah tersebut, kita tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan batu-batu yang ada di bangunan Ka'bah itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat
kepada kita. Ya, ini yang harus kita yakini, karena banyak uang ya pergi umrah, pergi haji, digesek-gesek koin di dinding Ka'bah, itu dipegang-pegang Ka'bah kemudian gesek-gesek. Dengan wallahu alam apa motivasi mereka untuk menggesek-gesek, kadang-kadang betul-betul ya kan. SN buat dan di Ka'bah ya. Mungkin sekedar penasaran ingin memegang Ka'bah, tafadhal ya, silakan untuk memegang Ka'bah. Apalagi Hajar Aswad memang ada anjurannya dari Rasulullah SAW untuk memegang dan mencium Hajar Aswad ketika melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah tersebut. Ya, tapi kita meyakini bahwa Hajar Aswad, batu di dinding Ka'bah tersebut, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian ketika beliau memegang dan mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar la tanfa'u wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Hajar Aswad," beliau berbicara dengan Hajar Aswad, "sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau hanyalah batu biasa. Annaka hajar, engkau adalah batu biasa, la tanfa' wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa membahayakan. Ya, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalaulah sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu wahai Hajar Aswad, niscaya aku tidak akan menciummu, ya. Kita melakukan demikian karena sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan itu, tidak mencium Hajar Aswad, maka tidak perlu kita lakukan. Bahkan kata para ulama, kalau tidak mampu mencium Hajar Aswad, tidak mampu menciumnya langsung karena padatnya jamaah yang tawaf di sekeliling Ka'bah tersebut, cukup kita memegangnya. Tapi awak tengok aiko mogang pun ndak sompat dia, ndak bisa dia awak deh, karena memang padat. Tapi sebagian orang memaksakan diri untuk mencapai dan menyentuh Hajar Aswad tersebut dengan berbagai cara, ya. Ada jemaah umrah tu, jemaah haji tu nyolek ke uang, cari uang yang godang-godang, uang-uang Afrika tu kadang nyolek di Queen ya, atau uang-uang India ke kan. Biasa uang-uang itu yang jago biasa sampai ke Hajar Aswad. Jamaah awak pun kadang ikut-ikutan ya. Orang Indonesia kadang ikut badan kocok ya, memasuk gitu. Ada bahkan yang tapijak dia uang ya. Tapijak sampai sosak ongok ya. Demi mencapai Hajar Aswad tersebut. Sedangkan Umar mengatakan demikian. Rasulullah melakukan demikian. Kalau tidak mampu menciumnya, cukup memegangnya. Kalau tidak mampu memegangnya, ulama juga memberikan solusi. Cukup mengisyarahkan tangan ke arah Hajar Aswad tersebut dari jauh saja. Cukup secara simbolis saja, cukup secara isyarat saja, mengisyaratkan tangan menghadap ke Hajar Aswad ya. Kemudian mencium tangan tersebut yang kita arahkan. Itu sunnah yang disebutkan oleh para ulama, urutannya mulai dari mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mampu cukup memegangnya, kalau tidak mampu juga cukup mengisyaratkan dengan tangan kita, kemudian mencium tangan kita. Seperti itu. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Kata Allah di ayat sebelumnya tadi, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dalam bentuk syukur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, allazi at'amahum min ju', yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ekonomi terhadap orang-orang Quraisy. Allah lancarkan perjalanan mereka untuk berdagang ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Kemudian wa amanahum min khauf, Allah amankan perjalanan mereka menuju tempat yang mereka tuju dalam berdagang dan mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan terhadap mereka. Dua nikmat yang Allah berikan ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Quraisy. Itu nikmat lancarnya ekonomi mereka dan nikmat aman. Dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat berharga, bahkan sampai kita rasakan pada hari ini.
Dua nikmat ini merupakan menjadi kebutuhan dan hajat setiap manusia. Kebutuhan yang sangat mendesak bagi seluruh manusia, yaitu nikmat aman dan nikmat rasa kenyang dan aman dari rasa lapar. Ya, orang yang mendapatkan ekonomi yang baik, kemudian urusan perutnya terpenuhi, hajatnya terpenuhi, serta rasa aman yang dia miliki, ini merupakan orang yang bahagia. Itulah orang yang berbahagia, dan itulah yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Maka nikmat ini Allah sebutkan agar orang-orang Quraisy beribadah dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita di negeri ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelebihan harta, kecukupan dari nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita bisa makan dan minum dengan aman sampai kenyang, ya. Kita bisa hidup mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan dan kenyamanan. Tidak ada peperangan dan lain sebagainya sebagaimana yang terjadi di saudara-saudara kita di belahan dunia sana, yang mana mereka susah mencari makan, kehidupan mereka terganggu, ya. Dan kita di sini alhamdulillah semuanya aman, tentram dan nyaman. Semua kebutuhan kita alhamdulillah terpenuhi. Maka dengan nikmat yang Allah berikan tersebut, hendaknya kita selalu bersyukur dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tidak aman, akan banyak terjadi kerusakan-kerusakan, dan tentunya semua itu tidak kita inginkan. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan yang mulia ini yang dapat kita sampaikan dari tafsir surah Quraisy. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan khilaf adalah dari kejahilan dan kurangnya ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.